wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda Pica. Yang kali ini Bunda mau review minyak telon untuk bayi atau balita. Jadi dua minyak telon ini adalah minyak telon andalan banget karena terkenal dengan wanginya dan bentuknya yang mirip, serupa tapi tidak sama karena bukan satu pabrik, dia brand yang berbeda. Nah, kedua merek ini adalah aku akan review dari mereknya Habi sama mereknya Doodle. Jadi sebelumnya aku udah pernah nge-review si Doodle. Dia setahun waktu aku masih punya newborn, aku pernah review si Doodle ini sekilas, dan waktu itu memang Doodle ini menjadi mungkin menjadi pelopor pertama wangi minyak telon terwangi di saat itu gitu, karena belum ada minyak telon yang wanginya tuh wangi-wangi green tea kayak si Doodle ini. Tapi sekarang udah banyak banget minyak telon yang bermunculan dengan inovasi-inovasi baru, terutama dari segi wanginya. Nah, jadi aku akan battle sama brandnya si Habi ini. Jadi Habi ini juga dia jargonnya adalah dia adalah aromatic oil, minyak telon aromatik yang super wangi banget, dan telah menjadi minyak telon andalan mami-mami juga dan menjadi saingannya si Doodle ini. Oke, kita langsung aja review satu persatu dari si Doodle dan Habi ini. Untuk packaging kita bisa lihat kenapa aku bilang dia serupa tapi tidak sama. Ini mohon maaf karena aku membandingkannya dengan Doodle yang size kecil, padahal ada juga Doodle yang size-nya 100 ml. Tapi karena aku berhubung di rumah punyanya yang kecil, versi kecilnya, jadi aku bandingkan ini dulu ya. Nah, dari segi botol aja udah kelihatan tuh rupanya dia mirip banget, gendut-gendutnya, gembul-gembulnya. Dari tutupnya yang flip top dan berwarna putih juga mirip banget. Tuh. Dan ukurannya pun si Doodle ini ada juga yang ukurannya 100 ml kayak si Doodle. Cuman bedanya di di kemasan ini aja. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, yang pertama aku bakalan review dari si brand si Doodle ini. Sebelumnya aku udah pernah review ya, dan aku bakal review ulang lagi lebih detail karena akan aku bandingkan dengan si Habi. Nah, si Doodle ini aku punya yang 60 ml. Dia ada dua size, ada 60 ml dan ada yang 100 ml. Yang 60 ml ini harganya sekitar 26 sampai 27 ribu. Packagingnya seperti ini ya, seperti bisa dilihat. Dia tutupnya itu kayak plastik gitu, flip top. Cuman ini tutupnya agak keras menurut aku. Dari sebelumnya aku pernah review, dia memang agak keras. Memang mungkin nggak bisa gampang dibuka-buka sama balita. Tapi kita yang pakai ketika kita lagi buru-buru agak PR gitu karena keras banget. Ini lubangnya, lubang ngeluarin minyaknya. Ini kekurangan dari si Doodle ini adalah dia gampang tumpah nih, karena gampang kalau dimainin sama anak langsung tumpah. Untuk tekstur warnanya seperti ini, dia agak keruh karena kayak teh ya, kayak teh yellow tea gitu warnanya. Dia green tea. Untuk kemasan dia kertasnya nih, brandnya tulisannya kayak gini, terus gambarnya seperti ini. Ya menarik juga, cukup lucu juga, dan dia kertasnya glossy, kemasannya tuh glossy gitu. Jadi ini sebenarnya minyak telon pertama yang dengan wangi green tea yang aku tahu. Mungkin nggak tahu juga kalau misalkan di luar sana ada juga yang wanginya green tea, atau mungkin ada kandungan green tea-nya. Tapi yang benar-benar pertama kali banget aku menemukan ada minyak telon yang wanginya green tea dan beda kayak gini. Minyak telon biasanya kan lebih kayak lebih menyengat gitu ya. Nah, kalau si Doodle ini dia lebih dominan wangi green tea-nya itu. Jadi kayak pakai parfum sih gitu. Jadi kayak wangi-wangi aromatik gitulah, kayak bukan minyak telon jatuhnya gitu. Jadi kayak bukan wangi minyak telon gitu. Ini beli harganya 26 ribu, seperti yang tadi aku bilang 26 ribu, size-nya 60 ml. Dia ada dua size, ada 100 ml juga yang lebih gede. Jadi bisa buat mau travel size, kalian bisa beli yang kecil ini. Kalau mau yang untuk stok di rumah dipakai sehari-hari, bisa beli yang lebih besar dengan size 100 ml. Untuk varian Doodle ini cuman ada satu, setahu aku. Dia nggak ada lagi varian-varian atau wangi-wangi yang lain. Dia cuma wangi si green tea ini doang. Terus di sini dia mengklaim anti nyamuk, bisa menghindari dari gigitan nyamuk karena dia diklaimnya minyak telon plus. Kekurangannya si Doodle ini menurut aku dari tutupnya aja, karena tutup seperti ini itu rawan banget patah. Terus dia juga agak keras dan juga bisa gampang tumpah-tumpah. Untuk komposisinya di sini dia caju putihnya itu 47%, sisanya kokos, anisi, dan wangi green tea 5%. Jadi nggak sampai 50% minyak caju putihnya atau minyak kayu putihnya.
Untuk kehangatannya menurut aku standar, dia tidak terlalu hangat seperti minyak telon yang lebih banyak kandungan caju putihnya, atau minyak telon yang sebelumnya pernah aku review. Nanti aku akan kasih, sebelumnya aku kasih nge-review beberapa minyak telon dari sekitar 10 brand, dan itu masing-masing dan di situ ada yang lebih hangat, dan menurut aku untuk ukuran doodle ini dia tidak terlalu hangat, standar aja. Untuk wanginya, si doodle ini wanginya menurut aku dia nggak terlalu menyengat banget, panas kayak minyak telon yang kandungan caju putihnya lebih banyak. Dia menurut aku wangi telon, hangat telonnya cukup standar gitu. Terus wanginya dari si green tea-nya ini dia smooth banget, cuman ya lebih dominan wangi green tea-nya sih daripada wangi hangat dari si minyak telonnya. Nah, selanjutnya aku akan review dari Habi. Habinya aku tidak menemukan size kecil, dia semua size besar. Jadi cukup PR juga kalau misalkan kita bawa-bawa travel cuma 2-3 hari dengan kemasan yang besar kayak gini, karena kan jadinya berat dan kebanyakan. Dia cuma ada size 100 ml. Nggak tahu sih kalau misalkan ada yang kecil, atau mungkin nanti dia akan membuat yang size travel size-nya. Jadi ini 100 ml, dia memiliki dua varian, dua seri, dua series gitu, wangi series. Jadi dia ada yang flower, nih, dia ada yang flower series, terus ada yang tea series kayak gini. Jadi beda di warna, tapi karena banyak banget variannya dia apa namanya, apa sih, ininya tuh kode gitu, pakai kode-kode gitu dari variannya yang banyak banget itu. Untuk packagingnya bisa kita lihat dia standar banget sih menurut aku, dan kurang lucu, kurang bayi gitu, kayak bukan minyak telon. Dia cuman kayak desain dari packagingnya seperti ini doang, cuman kayak brand, terus ada angka kodenya gini, terus abis itu di sini tuh kayak cuman tulisan-tulisan gitu. Terus ini kebanyakan tulisan-tulisan, dia komposisinya banyak, cukup banyak. Oleum caju putihnya dia 40%, lebih sedikit daripada si doodle. Terus ada kokos nucifera, anisi, lavandule, olea euro, fructus zippus, green tea honey. Nah, jadi seperti ini ya packagingnya. Warnanya pun lebih keruh sih yang tea series nih. Nah, kalau yang ini yang flower lebih bening ya. Kalau dibandingin sama si doodle, masih lebih beningan si doodle tuh. Ini hijau banget ya wangi ini cairan minyak telonnya. Dari si Habi ini dia nggak ada klaim apapun, misalkan klaim kayak perlindungan nyamuk berapa jam atau apa, nggak ada. Di sini dia pure cuman kayak aromatik, lebih kayak mengandalkan aromatik wanginya gitu. Dia untuk kehangatan menurut aku Habi ini standar juga, biasa aja, nggak terlalu hangat banget. Sama kayak doodle. Untuk packagingnya juga mirip kayak doodle, karena aku bilang yang tadi dia botolnya sama ya, tutupnya tuh sama-sama flip top kayak gini. Yang rawan menurut aku kayak gini tuh rawan patah. Terus lubangnya pun sama, bisa gampang tumpah juga kalau dimainin sama anak kita yang udah balita. Terus udah gitu cuman bedanya dia nggak sekeras doodle, dia lebih gampang. Kalau pakai tangan kiri pun udah bisa tuh. Nah, persamaan dari seriesnya si flower sama si teh ini, dia sama-sama mengandung bidara dan lavender. Jadi masing-masing itu ada mengandung bidara lavendernya. Cuman seperti kita lihat dari cairannya aja udah beda. Kalau yang teh itu, yang tea seriesnya itu dia ada kandungan olive oilnya, minyak zaitun. Sedangkan kalau si flower dia nggak ada minyak zaitun, dia adanya argan oil gitu. Jadi perbedaannya kayak gitu dari mereka. Selain dari series ini, selain dari wanginya, jenis wanginya dia dari kandungannya yang tadi. Untuk yang wangi yang dari tea series ini aku cobain yang green tea honey, karena memang aku mau bandingin dia sama doodle yang green tea karena sama-sama green tea. Dan yang green tea ini aromatik si teh ini dia punya 11 wangi teh, yaitu nih aku kasih gambarnya, ada jasmine, ada fresh tea, matcha, white tea, green tea honey, black tea, oolong tea, pure tea, yellow tea, tea tree, dan bucket tea. Dia masing-masing kayak ada wangi khas, wangi asalnya gitu, wangi asal dari negara mana gitu. Dia ada 11 wangi, dan aku pilih yang nomor 6 ini varian yang green tea honey. Sedangkan untuk yang flower ini aku pilih wangi yang sakura dari Jepang, dia nomornya 8. Jadi dia tuh ada 14 wangi, ada 14 dari flower series ini, dia punya 14 varian wangi bunga-bungaan. Ada matcha tea, ada magnolia, ada peong, ada tulip, lotus, petunia, sakura, fancy, fuchsia, rose, lily, geranium, dan gardenia. Ini aku kasih gambarnya. Di situ juga di tulisannya itu, di katalognya di si Habi ini,
Dia bilang kalau Sakura ini lebih cocok, biasanya masing-masing wanginya itu dia lebih cocok dipakai ketika sore, yang mana sore ada angin sore yang lebih dingin. Tapi kalau misalkan si tea series ini yang green tea honey ini, dia diklaimnya disarankannya dipakai malam hari supaya bisa menambah lebih kehangatan wanginya. Kalau tadi kan Sakura seger gitu ya, wangi flower gitu. Nah kalau yang si green tea ini dia lebih kayak wangi aromatik yang menenangkan supaya tidurnya lebih nyenyak gitu dengan wangi-wangian green tea ini. Nah, terus udah gitu, dari wangi, sebanyak wangi yang Habi punya, dia tuh bener-bener variannya tuh super lengkap, wanginya tuh banyak banget, dan kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian suka gitu. Aku bakal review wanginya si Habi ini. Menurut aku dia tuh wanginya yang wangi banget gitu. Aku baru menemukan wangi minyak telon yang menurut aku bahkan lebih kayak ke wangi kolon gitu, lebih kayak ke parfum gitu. Aku pakai ini tuh cobain pakai ini tuh bener-bener wanginya tuh kayak seharian gitu, kayak parfum, apalagi yang flower ini nih, yang flower nih wanginya tuh kayak jadi kayak bukan minyak telon sih menurut aku, jadi kayak pakai parfum kolon baby gitu. Kalau yang si teh ini, teh series ini, wanginya tuh kayak aromatik, kayak lagi di salon. Kita kalau lagi di salon kan suka ada wangi-wangi aromatik kalau lagi pijet tuh. Ini wanginya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener aromatik sih, bener-bener aromatik. Jadi kayak lebih wangi-wangi aromatik yang aku sih ngerasanya jatuhnya jadi kayak nggak minyak telon banget gitu. Bukan hilang fungsi dari minyak telonnya sih, tapi kayak lebih dari hangatnya, karena hangatnya pun juga nggak terlalu gitu. Jadi lebih kayak dia menjargonkan, mengunggulkan dari wanginya ya, dan variannya dia yang banyak gitu. Jadi dari kedua series ini, buat kalian yang pengen cobain, mungkin kalau kalian suka sama wangi yang dominan wanginya enak, mungkin kalian bisa cobain yang dari varian-varian flowernya. Tapi kalau mau kalian yang lebih wanginya lebih smooth, mungkin lebih kayak pilih yang ini, yang tea seriesnya. Cuman kalau menurut aku dari segi keduanya, karena selain memiliki packaging dan wangi yang mirip gitu, mungkin kayak bukan jati dirinya hilang sih, lebih kayak dominan ke wanginya sih kalau menurut aku. Karena dari segi hangatnya pun kurang hangat, standar sih, tapi sedikit kurang hangat jadinya. Terus udah gitu dia lebih kayak mengunggulkan ke wangi sih, karena kandungan keju putihnya juga nggak terlalu banyak. Ini kandungan keju putihnya beda ternyata, dari si flower ini lebih banyak 45%, sedangkan yang teh 40%. Nah, jadi buat kalian yang memang maunya nggak suka minyak telon yang wangi-wangi strong, kalian bisa cobain inovasi minyak telon dengan wangi-wangi aromatik seperti ini gitu. Kalau kalian bosen, apalagi yang si Habi ini, dia variannya bener-bener banyak banget. Jadi kalau kalian bosan dengan wangi green tea pada minyak telon, kalian bisa cobain varian teh yang lain atau varian yang bunga-bunga dari si Habi ini gitu. Packaging ketika pembelian, dua-duanya itu sama-sama pakai dus juga, dengan sama-sama dengan mirip-mirip dengan botolnya. Dan ciri khas Habi itu perbedaan dari dua seriesnya ini dari segi warna, seperti warna di botolnya, yang flower itu pink dan yang si teh itu dia hijau. Sedangkan Doodle dia seperti ini, dia sama-sama pakai dus, dan di dusnya informasinya pun sebenarnya sama, udah tertulis semua di botolnya. Biasanya kan kalau kita beli minyak telon itu kan minyak telonnya nggak pakai dus ya, cuman kayak beberapa brand nggak pakai dus, kayak cuman langsung botolnya aja terus di press gitu, biar nggak biar ada segel. Nah kalau ini dia selain ada segel, dia pakai dus kayak gini. Oke, segitu aja review dari aku tentang review minyak telon dari varian si Habi dan juga Doodle. Semoga bermanfaat untuk mami yang lagi mau mencoba minyak telon baru, atau yang mau inovasi biar babynya lebih wanginya enak. Bisa cobain minyak telon ini. Kalau misalkan kalian mau beli minyak telon ini, bisa langsung ke klik aja di description box aku, link ada di bawah. Jadi link di bawah di description box, jadi bisa langsung belanja di situ, di official store-nya si Habi atau Doodle. Semoga review aku kali ini bermanfaat untuk mami semua. Assalamualaikum, bye bye.